لبيك اللهم لبيك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada video ini kita insya Allah akan membahas tentang keutamaan istighfar. Istighfar dalam bahasa Arab itu berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar bukan persoalan redaksi seperti apa, tetapi istighfar lebih kepada keutamaan ampunan manakala itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di antara orang yang mengupas secara panjang lebar tentang dampak buruk dosa dalam kehidupan manusia dan dampak positif dari ampunan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada seorang hamba. Beliau sendiri sempat mengalami sakit. Bahkan sakit ini kategori sakit yang sangat-sangat parah. Dan dalam kurun yang tidak pendek, beliau sudah merujuk kepada tabib-tabib yang terbaik. Dan ternyata rujuk kepada dokter dan tabib terbaik itu sama sekali tidak membantu beliau, sekedar untuk menemukan sebab sakit, apalagi sampai memberikan obat dan solusi untuk kesembuhannya. Sampai pada satu titik beliau menemukan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quranul Karim tentang keutamaan beberapa ayat dan beberapa surat yang ketika itu dibaca ternyata akan punya efek, punya pengaruh bagi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu beliau tekuni, ternyata kemudian beliau merasakan ada perubahan di dalam tubuh beliau. Kesembuhan mulai hadir, ya, badan semakin sehat, semakin kuat, dan sampai kembali merasakan bahwa alhamdulillah tubuh beliau bersih dari penyakit dan kembali bisa beraktivitas sebelumnya. Dan pengalaman beliau pribadi menemukan obat bagi sakit ini diungkap dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala an Dawa'ish Syafi. Di dalam kitab itu beliau sempat mengurai betapa jahatnya dosa dalam kehidupan umat manusia. Betapa jahatnya dosa untuk merusak dan membuat hidup seseorang menderita. Salah satu di antara poin yang diangkat oleh beliau adalah bahwa dosa itu menyumbat saluran-saluran kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan menyebutkan lebih dari 70 saluran kebaikan dalam hidup kita ini akan diganggu dan disumbat oleh dosa. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan ampunan, itu artinya bahwa Allah mengangkat sumbatan-sumbatan yang mengganggu arus dan masuknya kebaikan dalam kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh menetapkan dan meyakini betapa dosa itu berbahaya dalam kehidupan kita, sangat jahat untuk kepentingan-kepentingan kita, dan betapa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kita butuhkan karena akan memperlancar dan memudahkan masuknya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita semuanya. Dari sinilah kita diperintahkan oleh Allah memperbanyak memohon ampunan. Apapun redaksinya, dari kalimat paling pendek astaghfirullah, atau kalimat yang lain rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di antara redaksi yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Ibnu Umar sempat ingin mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi ketika ada di dalam forum dan berapa banyak Nabi membacanya,
maka beliau sengaja duduk dekat dengan Rasulullah SAW, dan kemudian beliau mulai mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan dihitung oleh Ibnu Umar, Rasulullah berhenti di kalimat atau di hitungan yang ke-100. Dan Rasulullah SAW sempat menyampaikan kepada kita semua agar kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, di mana beliau sendiri setiap harinya beristighfar dan bertaubat kepada Allah tidak kurang dari angka 100. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan memiliki sifat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari betapa jahatnya dosa dan menyadari tentang betapa pentingnya ampunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك